A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Zamrud, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, yang nampak maupun yang tidak nampak, dan semua makhluk ruh dan jiwa di seluruh alam. Selamat malam ayuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam hari ini mengawali tahun baru, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang sebuah judul besarnya Membangun Peradaban. Dan ini sudah masuk ke bab yang ketujuh, kalau nggak salah ya. Iya, bab ketujuh sebetulnya. Bab ketujuh dari tulisannya. Dengan subjudulnya Al-Quran, Petunjuk Meraih Kemenangan dengan Optimisme dan Tawakal. Ya, jadi kita kasih judul malam ini Optimisme dan Tawakal untuk meraih kemenangan. Pembahasan ini memberikan motivasi dan arahan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, baik secara individu maupun kolektif. Dalam membangun peradaban, manusia harus memiliki sikap optimis dan tetap tawakal kepada Tuhan. Nah, Al-Quran memberikan banyak petunjuk untuk meraih kemenangan dalam hidup melalui keseimbangan mental dan spiritual. Dua hal yang akan kita bahas malam hari ini. Pertama, optimisme, dan yang kedua, tawakal. Apa itu optimisme? Optimisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Sikap ini merupakan kemampuan untuk percaya bahwa hidup akan meningkat kualitasnya melalui kerja keras dan harapan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ya, kita lihat surat Ali Imran, surat ketiga Ali Imran 139. Seratus 39. Iya, silakan. Belum dibuka speakernya, Bu. Oke. Nuhun Kang Ip. Baik teman-teman sekalian, kiranya bisa kita mulai dengan mengundang tadi yang pertama kali hadir adalah Ibu Hani. Ya, silakan Ibu Hani untuk bisa membacakan eh, ayat surat 3 surat 3 ayat 139. Mangga. Oke, terima kasih Bu Tini. Assalamualaikum. Sami-sami. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Ali Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, janganlah kamu bersikap lemah, wala tahinu, jangan bersikap lemah, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Wa antumul a'laun, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman.
iman. Nah, ini ayat pembuka sebagai pendorong semangat agar kita tetap optimis. Nah, bagaimana uraiannya secara detail tentang optimisme dalam Al-Quran? Bukti bahwa kita adalah optimis yang pertama, meyakini pintu ampunan selalu terbuka. Pintu ampunan selalu terbuka. Ya, segelap apapun masa lalu kita, ya, sezolim apapun perbuatan kita dulu. Ingat bahwa pintu ampunan selalu terbuka. Jadi optimisme untuk bertaubat mendapat ampunan. 39 Az-Zumar ayatnya 53. Masih saya, Bu Tini. Ya, kan Bu Hani dilanjutkan. Katakanlah, Ya, mangga. hai hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, gitu. Katakanlah kepada hamba-hambaku, ya, katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini orang kan udah kelewatan sebetulnya. Tapi katakan, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Berarti kita harus selalu optimis, jangan putus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita tidak harus bersedih hati saat menghadapi kesulitan atau harus sabar dalam segala ujian. Ya, surat 2, 155. Eh, Ibu Ibu Ami, mangga Bu Ami. Siap, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2, 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lanjut. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Satu lagi. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, gitu. Karena di balik ujian ada keberkahan. Di balik ujian ada rahmat. Dan ada petunjuk. Ya, jadi orang yang optimis adalah orang yang sabar dalam segala ujian. Termasuk saat menghadapi kesulitan. Surah 16, 127. Silakan lanjut Bu Ya, Masih satu surat poin. 16, 127. Bersabarlah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ya, jadi poin yang kedua, sabar dalam segala ujian dan ketika menghadapi kesulitan. Itu bentuk optimis. Ya, bentuk optimis yang berikutnya, aktif mencari solusi.
Artinya tidak pasif, melainkan terus mencari jalan keluar. Ya, mencari jalan keluar juga bisa dibarengi mencari jalan ke dalam. Gitu ya. Jadi mencari jalan keluar dengan cara ke dalam. Surat 1757 Al-Isra ayat Nah, 57. nah, kali ini mengundang Pak Herman dari Singapura. Silakan Pak Herman untuk bisa membacakannya, Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Surat 17 ayat 57. Orang Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang ditakuti. Iya, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya serta takut akan azabnya. Jadi ada orang yang mencari wasilah, mencari jalan, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tambah satu lagi. Kalau Allah. kita terus mencari jalan dan harus yakin di balik atau beserta kesulitan ada kemudahan. Surat 94 ayat 5 dan 6 masih satu poin. Lanjut Bang. Surat 94 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat kontekstual ayatnya fa inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama, ma'a itu kan bersama, bukan sesudah sebetulnya sih. Bersamaan mengiringi. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Beriringan Kemudahan. gitu. Nah, ini kunci yang ketiga. Tanda kalau kita ini optimisme. Pertama, meyakini bahwa pintu ampunan selalu terbuka. Yang kedua, tidak bersedih hati saat menghadapi kesulitan atau sabar dalam segala ujian. Yang ketiga, aktif mencari solusi, tidak pasif, ya, terus mencari jalan. Yang keempat, eh, larangan keras berputus asa dari rahmat. Jadi, terus mengharapkan rahmat, kasih sayang Allah. Jangan putus asa dari rahmat. 12 ayatnya 87. Silakan lanjutkan Pak Herman. Okay, saya. Surat 12 ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, selainkan kaum yang kafir. Nah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ya, jadi ketika kita putus asa, ya kita masuk kaum yang kafir. Orang-orang yang menutup diri. Ya, makanya jangan sampai kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah, poin berikut yang kelima, tanda bahwa kita harus optimisme adalah bersegera dalam kebaikan. Maknanya adalah bahwa doa dan usaha baik akan dikabulkan. Ya, surat 21 ayatnya 90. Saya undang Ibu Dini untuk bisa membacakannya, Bu.
Ya, terima kasih Bu Tini. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 ayat 90. Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepada Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, ini cerita Nabi Zakaria yang sudah lanjut usia. Nah, sementara istrinya juga mandul. Jika itu menimpa diri kita, apakah kita masih berusaha untuk mencari solusi dan berdoa? Kayaknya udah selesai doanya tuh minta anaknya. Ya, Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa gitu. Iya, walaupun di usia tua. Maka kami memperkenankan doanya. Apa doanya Zakaria? Mundur Bu, satu. Ya. Surat 21 ayat 89. Dan ingatlah kisah Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Jadi permohonan Nabi Zakaria apa, Bu? Iya. Ingin anak keturunan. Minta penerus kan, minta keturunan. Ya, Waris yang walaupun baik. dalam ceritanya ini Zakaria sudah lanjut Tua. usia ya. Sudah lansia, Bu. Istrinya mandul gitu. Nah, tetapi Zakaria tidak pernah berputus asa. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Dan engkaulah waris yang paling baik. Jadi minta keturunan yang menjadi ahli warisnya dia gitu. Nah, doanya kemudian dikabulkan. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung yang sebelumnya mandul. Nah, ini berarti harus terus optimisme. Berdoa jangan pernah berhenti gitu. Dan ternyata Allah kabulkan. Nah, itu 5 poin keterangan tentang optimisme. Segera bertaubat, yakin bahwa pintu ampunan selalu terbuka. 2, harus sabar dalam segala ujian, jangan bersedih hati saat menghadapi kesulitan. Yang berikutnya yang ketiga, aktif mencari solusi, tidak pasif, terus cari jalan. Yang keempat, terus mengharapkan rahmat, jangan berputus asa. Dan bersegera dalam kebaikan dengan terus berdoa dan usaha. Nah, yang perlu dilakukan berikutnya adalah bagaimana kita membangun pola pikir yang baik. Jadi mindset kita mesti dibangun gitu. Membangun pola pikir yang baik supaya optimisme itu tidak sekedar pepesan kosong. Jadi mesti dibarengin dengan mindset gitu. Jadi pola pikirnya juga mesti dibangun. Apa saja poin-poin yang harus harus ada dalam membangun pola pikir. Yang pertama itu harus menghargai diri sendiri. Maksudnya menyadari kesempurnaan ciptaan Allah. Bahwa manusia diciptakan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Ini dulu ya. Jadi hargai diri sendiri yang sudah diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya. Ya, karena ada orang yang sudah tidak menghargai dirinya sendiri. Suratnya 95 ayat 4.
Silahkan dilanjutkan, Ibu. Iya, Hmm. iya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, gitu. Manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Baiknya. Iya, dan kedudukannya sangat mulia atau kedudukannya dimuliakan. 1770. Nah, hari ini beralih, Masih saya. nah, kiranya beralih ke tadi begini ya. Sekarang Iya. Ibu Dede, silakan Bu Dede. Iya, Ibu, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Tuh. Walakad karomna bani Adam. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Ya, bukan anak-anak ayam. Iya, anak Adam kan kita manusia kan? Iya. Ya, Iya, bukan anak ayam ya. Gitu. Jika Allah memuliakan, nah, masa ada manusia menghinakan sesamanya? Ya, Allah saja memuliakan anak Adam. Jadi tidak boleh ada anak Adam yang dihinakan sesama anak-anak Adam gitu ya. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Coba Bu, kurang lengkap gimana? Derajatnya mulia, menguasai daratan dan lautan, rezeki yang paling baik, diberikan kelebihan yang sempurna dibanding makhluk lain. Ada manusia menghinakan sesama manusia. Ini kan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan itu. Yang berikutnya yang ketiga, harus bisa memaafkan diri sendiri. Ya, karena ya tadi ada orang yang tidak bisa memaafkan dirinya. Ya, yang terjadi selalu menyalahkan dirinya saja. Kenapa aku dulu begini, kenapa aku begitu, terus begitu, salahin dirinya. Nah, ini menjadi tidak baik pola pikirnya. Ya, Belum menyadari move on. bahwa Allah Maha Pengampun, berarti ya. ya kita pun mesti memaafkan diri kita. Harus bisa memaafkan masa lalu kita ya. Ya udah yang lalu kan sudah berlalu. Surah 4 110. 4 110 ayatnya. Silakan Bu Dede dilanjutkan. Ya, Iya, Bu. kasih. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, gitu. Makanya jangan sampai putus asa tadi. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Ya, Allah aja Maha Pengampun. Masa kita tidak mengampuni diri kita ya? Jadi harus bisa memaafkan diri sendiri. Nah, Diri. oke, makasih. Itu poin berikutnya. Setelah bisa menghargai diri, menyadari kemuliaan diri sendiri, maafkan diri sendiri. Nah, berikutnya perbanyak rasa syukur. Ya, perbanyak rasa syukur. Surat 14 ayat 7. 14 ayat
7. Nah, kali ini saya mengundang Mas Didi. Silakan. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya gitu. Nah, rasa syukur itu harus diungkapkan setiap pengalaman harian. Jadi rasa syukur bisa diungkapkan dalam bentuk terima kasih atas pengalaman setiap hari. Itu ya minimal bangun tidur atau setelah atau menjelang tidur. Syukur-syukur bisa diungkapkan setiap hari, setiap saat, setiap pengalaman gitu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi aku ini gitu. Terima kasih. Terus ucapkan terima kasih untuk segala pengalaman hidup. Ya, selalu katakan alhamdulillah gitu ya. Nah, itu pola pikirnya harus selalu bersyukur. Nah, yang berikutnya yang keberapa ya? Menghargai Kelima. diri, menyadari kemuliaan diri, maafkan diri, bersyukur. Nah, yang kelima, Kelima saya. ya, qanaah. Qanaah. Ya, tulisannya nih. Anak Tulisannya gini tulisannya. Ya, Kona. ko, na, ah. Nah, Nah. gitu tuh tulisannya. Ya, Hmm. dicat ya, qanaah. Hmm. Qanaah artinya penerimaan. Qanaah artinya penerimaan. Qanaah berarti terbuka dan menerima apa yang dimiliki sebagai pemberian terbaik dari Tuhan. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Jadi sikap menerima atau sikap terbuka dan menerima segala pemberian itulah yang terbaik itu. Itu namanya sikap qanaah namanya. Hmm. Nah, lawan dari qanaah itu denial. Apa artinya, Bu? Denial menolak. itu penolakan. Penolakan. Nah, kalau ditolak, ya kita sendiri yang rugi nanti. Ya, qanaah itu sikap terbuka dan menerima apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini juga mindset nih. 4 ayatnya 32. Surah 4 ayat 32. Silakan lanjut, Mas Didi. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari Halo, sebagian yang lain. suaranya hilang-hilang. Halo, Jelas Halo, kok dari ya, saya. bisa dengar? Jelas, Kang. oh, berarti Oke. Ya, di sayanya Mangga. kurang bagus berarti ya. Hmm. saya ulangi ya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap Iya. apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya gitu. Ada istilah bahasa Jawa atau bahasa mana ya? Sawang sinawang. Apa sana sawang sinawang tuh? Betul, ini pernah dengar nggak Kak istilah itu? Sawang sinawang. Iya, pernah. Rumput Acap tetangga kaki. lebih hijau. Itu yang tahu Oh orang iya Jawa. kan sama itu artinya.
Jadi batuk. Betul, Pak, Minum betul. dulu. Rumput Sedih. tetangga lebih hijau. Padahal dalamnya kuning kan? Iya, iya. Iya, Nggak mau sawang mati. sinawang. Rumput tetangga. Lebih hijau. Nah, kata tetangganya juga sama. Iya. Nah, Iya, namanya itu sama sawang sinawang tuh kan. sinawang gitu lah hidup. Nah, makanya kalau nggak ada qanaah ribet nih urusannya nih. Selalu iri. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu. Lebih banyak dari sebagian yang lain. Ya tadi sawang sinawang. Enak ya jadi pejabat, kata rakyat. Ya, setelah jadi pejabat ribet. Ya, kata apa namanya kata bujangan enak ya kalau punya pasangan kemana-mana bisa barengan. Ya, orang yang sudah punya pasangan enak ya kalau bujangan kemana-mana nggak ada yang larang. Ingat. Hmm. Gimana Itu sih di namanya situ? silih sangka, Pak. Itu tadi namanya sawang, Ada sawang sinawang bahasa Jawa atau bahasa atau apa kalau silih sangka, silih sangka. silih sangka orang mah hidupku Lagi silih buku. sangka kata kata orang nggak punya enak ya kalau punya banyak hal kata yang udah punya banyak enak ya nggak punya apa-apa nggak ribet nggak bukan nama sangka-sangka. Jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lainnya pas sangka-sangka tadi. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Enak ya jadi cowok, kata cewek. Ya, Tidak melahirkan. iya kata laki-laki enak ya jadi ibu gitu, jadi wanita misalnya. Kata wanita enak ya jadi laki-laki, ya pas sangka-sangka. Nah, terus apa? Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa kita dilahirkan laki-laki? Kenapa kita dilahirkan perempuan? Kenapa kita diberi ini, tidak diberi itu? Kenapa orang lain diberi itu, tidak diberi ini? Ya kalau tanpa qanaah, ya tadi Bu jadi uring-uringan kan gitu. Ingin seperti orang lain. Itu udah ada lagunya tuh. Ya jadilah diri sendiri. Jangan ingin jadi orang lain nanti capek. Nah, yang Ini ada lagu berikutnya baru ya. enggak, nanti untuk Ada lagu baru judulnya Kemenangan. Ini sekarang udah ada oh, lagunya nih. hmm. Judulnya Kemenangan, Optimisme dan Tawakal, Bu. Udah Jadi dibikin barusan pencipta sebelum lagu. makanya barusan telat buka tuh. Ya, nanti Mantap. diputar di ujung ya. Mantap. Diputar di ujung lagunya. Yang berikutnya yang ke berapa bulan ini? Keenam ya. Keenam. Nah, 6. jadi membangun pola pikir yang baik. Hargai diri sendiri. Sadari kemuliaan diri. Maafkan diri sendiri. Kiri. Selalu bersyukur. Membuka diri. Dan qanaah. Terbuka dan menerima. Nah, yang keenam, selalu positif thinking. Memandang kendala sebagai kesempatan, ketetapan terbaik. Ya, pandang setiap kendala sebagai kesempatan dan ketetapan terbaik. Seperti batu loncatan gitu kan. Meningkatkan kualitas diri. Surat 216. Silakan dilanjutkan, Mas Didi. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah Ini sesuatu yang suaranya kamu kurang ini benci. ke sini ya. Hilang, Halo? hilang. Ya, saya dengar bisa. Yang nyala aja. Hilang nggak kerekam. Oh Oh, gitu. Kalau saya dengar. diwajibkan Boleh atas saya kamu
Jelas, dengar? ini juga jelas. Halo? Ya, Ya, kami Ya, dengar. kedengaran nggak? Ganti yang silakan. bisa aja Bu Tini biar Kang Iip Gantian dengar. aja mungkin. Kenapa? Maaf. Ganti yang bisa Kang Iip dengar aja. Oh gitu. Maaf, Kalau Pak. saya Ya, biar suaranya bisa jelas nggak? rekam. Hmm. Kalau saya Semuanya suaranya halo. jelas nggak Pak Ip? Jelas, Iya, jelas. saya juga jelas. Kita kasih Ya, kesempatan pada Mas saya Didi coba ya. kesempatan pada Silakan. saya kali ya. Iya. Mm-mm. Izin. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Itu masalahnya kamu tidak tahu. Allah Maha tahu. Tahu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal buruk bagimu. Jadi yang kita benci belum tentu buruk, yang kita sukai belum tentu baik itu. Nah, makanya sikap yang perlu dimiliki adalah selalu positive thinking Positive tadi, thinking. memandang segala kendala sebagai kesempatan dan ketetapan terbaik. Nah, itu beberapa poin dari mindset, membangun pola pikir. Jadi Iya. dua kunci untuk tetap optimisme tadi, ya, segera bertaubat, sabar dalam segala ujian, aktif mencari solusi, selalu mengharap rahmat, jangan putus asa, dan bersegera dalam kebaikan. Baik. Termasuk tadi membangun pola pikir, hargai diri, sadari kemuliaan diri, maafkan diri, ya, membuka diri, syukur diri semua tuh, penerimaan diri, dan positif thinking. Nah, itu beberapa poin-poin tentang optimisme. Ya, bagian kedua tentang tawakal. Jadi untuk meraih kemenangan harus optimis dan harus bertawakal. Apa arti tawakal? Tawakal adalah sandaran hati kepada Allah dalam meraih manfaat dan menolak madorot. Tawakal dari kata wakala. Wakala itu wakil. Tawakal berarti kita mewakilkan. Kalau tawakal tu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Berarti menjadikan Allah sebagai sandaran dalam meraih manfaat dan juga menolak madarat. Mewakilkan kepada Allah, menjadikan Allah sebagai sandaran dalam meraih manfaat dan menolak madarat. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang tawakal, Bu. Banyak ya, di antaranya kalau mau dicatat. Misalnya di surat 3, 122, 3, 159, surat 3, 160, 3 ayat tuh. Juga ada di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 78 dan 81. Juga ada di surat 8, Al-Anfal ayat 2, ayat 49. Juga ada di surat 65 ayat 2 dan 3. Dan masih banyak lagi tawakal ayatnya ya. Nah, kita lihat beberapa. Misalnya surat berapa tadi? 8 ayat 2 misalnya. 8 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya
orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sadaqallahu Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rob mereka bertawakal. Tawakal berarti mewakilkan. Tawakal berarti menyandarkan segala sesuatu dalam meraih manfaat maupun menolak madarat. Kepada siapa bertawakal? Wa ala rabbihim. Kepada Rob mereka. Rob ya, dari kata robaba. Artinya yang mengatur, yang merawat, yang memelihara, yang mendidik. Robbil alamin, yang mengatur alam semesta. Alam semesta ini ada yang mengatur. Ada aturan di alam semesta yang disebut sebagai sunnatullah atau juga disebut sebagai hukum alam. Jadi kita bersandar kepada hukum sebab akibat di alam. Ya, misalnya gini. Kalau ada suara keroncong di perut, nah itu tandanya apa, Bu? Lapar. Halo? Ya. Halo? Kalau Ya. ada suara keroncong di perut itu tanda apa? Lapar. Bukan. Kosong perut. Bukan. Bukan tanda lapar. Emang kita mah lapar mulu, nggak boleh lihat makanan, lapar terus. Lapar. Kalau ada suara keroncong di perut itu tanda tubuh membutuhkan Mengirim asupan sinyal. energi gitu loh, Bu. Nah, ya sudah tawakal aja kepada Allah, diem aja. Itu kan bukan tawakal, hukum alamnya nggak begitu. Iya, iya. Mesti ada hukum sebab akibat. Ada asupan makanan ke mulut, dikunyah, ditelan. Hukumnya kan begitu. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan kepadaku ilmu, tapi nggak mau belajar. Atau itu mah bukan tawakal namanya, Bu. Ya, karena tawakalnya kepada Rob, menyandarkan segala sesuatu kepada hukum sebab akibat di alam semesta ini, Bu. Jadi ada hukum sebab akibat. Ingin kaya, ya mesti bekerja. Ingin pinter, ya mesti belajar. Misalnya gitu contoh gampangnya. Ingin kenyang, ya mesti makan gitu. Itu namanya tawakal kepada Rob namanya. Itu ya. Ingin bangsa kita Ya. menjadi lebih baik. Ya kan nggak cukup doa istighosah, enggak. Mesti semuanya berusaha. Ya. Semuanya mesti bekerja. Mulai dari diri sendiri. Mulai saat ini, sekarang. Ya nggak usah nunggu, ya nunggu orang lain kapan. Kita aja berubah gitu. Namanya wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kita jalani hukum sebab akibatnya sesuai dengan Rob tadi gitu. Ya, nah berikutnya kita akan urai bagaimana definisi terminologi dan ciri tawakal. Ini kan kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, bagaimana terminologi tawakal dan ciri-ciri tawakal? Ya, pertama, berserah diri setelah berusaha maksimal. Nah, itu namanya tawakal tuh. Berserah diri setelah berusaha maksimal. Surat 3, 159. Halo, Bu Tini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekira kamu bersikap
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Shadaqallahul azim. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau tadi bertawakal kepada Rob, wa ala robbihim, ya tawakkalun. Nah, kalau ini fatawakal ala Allah, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah berarti bersandar kepada segala bentuk realitas dan kenyataan yang terjadi. Jadi, Bertawakal kepada Rob bersandar kepada hukum sebab akibatnya. Gitu ya. Jadi apapun hukum sebab akibatnya, ya itulah yang kita terima sebagai realitas atau kenyataan gitu ya. Nah, kalau mundur ke belakang tadi ada poin qanaah gitu kan. Qanaah itu berarti sikap sedia menerima apa yang diberikan Allah. Nah, tawakal di sini ini setelah melewati banyak poin. Apa poin pertama? Satu, berlaku lemah lembut. Ya, tidak berkeras hati dan berhati kasar. kasar. Dua, tiga, maafkan. Empat, mohonkan ampun. Lima, musyawarah. Yang keenam, bulatkan tekad. Baru Tawakal. baru tawakal. Itu gimana? Ya berarti serahkan atau sandarkan semuanya kepada Allah sebagai realitas sejati setelah melewati hukum sebab akibat di sebelumnya gitu ya. Jadi jalani dulu hukum sebab akibatnya. Baru berserahnya kepada Allah gitu. Jadi bertawakal kepada Allah, kepada Rob. Nah, berikutnya bertawakal kepada Allah. Ya. Tapi jangan menyalahkan usaha juga. Jangan terlalu fokus ke tujuan lagi. Ya, yang penting jalani setiap prosesnya itu aja. Nikmati setiap prosesnya. Ya, kan gini. Ada orang yang fokus ke tujuan aja, tapi tidak menikmati prosesnya. Gitu, jadi nggak enak kan? Dikejar-kejar deadline tuh kan, jadi capek. Ya, tapi juga kalau nggak punya tujuan, jadi nggak ada arahnya gitu. Jadi antara tujuan, target dengan prosesnya mesti sinkron, harus sama-sama dinikmati. Ya, bahagia saat ini, nikmati, jalani, syukuri. Gitu. Tetapkan tujuan, tapi nikmati, jalani, syukuri prosesnya gitu ya. Sama seperti ibu masak di dapur ya. Ya, mesti dinikmati prosesnya juga gitu. Ada orang bertani, berkebun, bekerja, ya nikmati prosesnya. Kalau enggak ya capek nanti. Ya, nah ini yang pertama berkaitan dengan definisi dan ciri. Berserah diri setelah berusaha maksimal. Ya. Yang kedua berkaitan dengan definisi dan ciri ciri tawakal. Yakin pada kebijaksanaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ya. Surat 9, 129. Pak Soleh boleh ngabsen yang lain. Ya, silakan Pak Herman. Sudah. Tadi sudah. Sekarang Pak Gatot saja. Oke, baik. Ya, silakan Pak Gatot. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang Nah, agung. ini merupakan kepercayaan mutlak, yakin kepada kebijaksanaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Walaupun orang lain berpaling. Jika mereka berpaling, ya, mereka berarti kan banyak nih. Halo? Iya. Ya. Ya, Ya, Jika mereka berpaling, maka katakan, cukuplah Allah bagiku. Misalnya, katakanlah, manusia sedunia berpaling dari Allah, Bu. Enggak, aku mah cukup aja Allah. Misalnya gitu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Nah, ini berkaitan dengan kepercayaan mutlak. Ya, ini definisi tawakal. Yang pertama tadi berserah diri setelah usaha maksimal. Yang kedua, tawakal itu yakin kepada kebijaksanaan Allah dalam setiap Allah. aspek kehidupan. Walaupun orang lain udah nggak percaya. Nah, yang ketiga, melepaskan diri dari kecemasan berlebih. Tawakal itu poinnya ya. Jadi tawakal itu juga berarti melepaskan diri dari kecemasan berlebih. Cemas wajar, namanya manusia, Bu. Misalnya Iya, suami telat pulang, cemas wajar nggak? iya, Nah, iya. wajar. Atau istri ke pasar kok nggak pulang-pulang, cemas wajar suaminya. Tapi lepaskan diri dari kecemasan berlebihan gitu. Apa bahasa lainnya? Over ya. iya. Overthinking apa Overthinking. ya? Overthinking. Ya. Kalau Hmm. overthinking berarti dia tidak bertawakal kepada Allah. Surat 13:28. Silakan lanjut, Pak Gato. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Coba mundur satu. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ya, lanjut. Yaitu. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Nah, cemas Ya, boleh, tapi jangan berlebih. Berlebihan. lebih. Gimana caranya? Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Allah kan realitas sejatinya. Kalau Rob itu hukum sebab akibatnya. Ya, Misalnya tadi cemas ya. Biasanya anak pulang sore jam 5. Ini habis maghrib jam 7 belum pulang ke rumah. Ibu, bapak cemas nggak? Cemas. Cemas kan? Terus apa yang mesti dilakukan? Ingat Allah. Iya kan ya, sebelum ingat masih. Allah, sebelum ingat Allah kan Paham. tawakal kepada Rob dulu. Ya. Iya. Tawakal kepada Rob berarti ada proses yang mesti dijalani Iya. kan? Betul. Ya. Apa tadi prosesnya? Cari dulu. Tarik dulu. Cari Ya, sebabnya dulu. coba Pak. lihat. Saya dulu Allah jangan baik. Kan tadi ayatnya apa? Berlaku lemah, lembut. Oke. Jangan bersikap keras dan kasar. Hmm. Maafkan. Iya gimana? Kan biasa pulang jam 5. Ini habis isya jam 7 belum pulang. Gimana? Kan cemas tuh. Nah, menghilangkan Ya. rasa cemasnya gimana? Ingat
Allah. Itu sih berpikir positif Dihubungi aja sudah, bahwa pasti lagi. dihubungi sudah, Telepon, Kang. ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dijawab, terus gimana? Berpikir positif. Nah, kan tadi kembali ke atas lagi, berpikir positif. Oh, mungkin handphonenya habis baterai atau apa? Berpikir aja, mungkin sedang berteduh atau gimana? Dibikin kalau nggak cemasnya wah, repot. Nah, ke atas tadi ke apa positive thinking ke atas tuh. Nah, berikutnya apa? Ya doakan. Ingatnya Allah tadi. Allah bizikrillah tatmainul qulub tadi 1328-nya. 1328. Ya, ingat Allah berarti minta pertolongan lagi kepada Allah kan? Ya Allah ya Rob tadi Kepada gitu. Allah. Berilah rasa aman, rasa nyaman kepada anakku misalnya. Ya kita doakan langsung kirim doa, kirim frekuensi vibrasi positif gitu. Untuk menghilangkan rasa cemas berlebih tadi. Ya, ingat dengan mengingat Allah hati tentram. Allah kan maha kuasa. Tenang. Iya, Allah kan maha kuasa, maha bijaksana, maha melindungi. Nah, Ya. tawakal di situ. Tawakal itu kan langsung kembalikan ke Allah. Setelah kita berusaha maksimal tadi. Yang Oke. WA udah, telepon udah, nanya ke sekolahnya udah, ke temannya udah, terus bisa apa lagi? Nah, kalau udah mentok, ya udah tawakallah kepada Allah gitu. Ya. Ah, jadi pertama apa tadi? Penyerahan diri. Yang kedua, kepercayaan mutlak. Yang ketiga, ketenangan batin. Ya, yang keempat, menerima keberhasilan dengan syukur dan kegagalan dengan kelapangan hati. Ya, itu terminologi tawakal. Menerima keberhasilan dengan syukur dan kegagalan dengan kelapangan hati. Berhasil syukur, gagal lapang dada gitu. 2740. Surat 27 ayat 40. Nah, sekarang beralih kepada Ibu Odi. Ngelek, iya ngelek ya. Odi silakan. Iya, terima kasih Bu Tini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 27 An-Naml ayat 40. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Ilmun minal kitab. Ya, jadi di Quran itu ada beberapa istilah label yang disandingkan dengan kitab. Ya. Pertama ada label namanya ummiyunal kitab. Ummiyunal kitab artinya orang yang bodoh, tidak tahu, tidak mengerti apa itu kitab. Namanya ummiyun. Tidak tahu tentang kitab. Yang kedua, ada yang disebut sebagai utul kitab. Utul kitab artinya orang yang diberi sedikit atau sebagian dari Alkitab. Ya, yang ketiga ada ahli kitab. Nah, ia orang yang expert, ahli dalam kitab. Nah, yang keempat yang spektakuler
ilmun minal kitab. Jadi orang yang berpengalaman tentang kitab. Nah, di ayat ini yang disebut bukan utul kitab, bukan apalagi ummiyun, bukan ummiyunal kitab, bukan utul kitab, bukan ahli kitab, Kitab. tapi ilmun minal kitab. Kitab. Berpengalaman dalam kitab. Ilmun Berarti minal kitab berarti orang yang berpengalaman dengan Hmm. kitab itu. Nah, kalau ummiyun kan memang nggak tahu, Ya. nggak tahu apa itu kitab. Utul kitab tahu, tapi sedikit-sedikit taunya. Dan Ada ahli kitab, pandai tentang kitab, tapi teorinya. Nah, ilmun minal kitab, dia mah pengalaman. Jadi kitabnya sudah jadi pengalaman, sudah Kenyataan. jadi bukan lagi teorinya. Hasil. Nah, gitu ya. Di perilaku. Udah jadi perilaku. Berkata orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, ilmun minal kitab. Apa katanya? Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Kalau kita baca menggunakan ayat diri, ya, ini kan kisah Sulaiman ya. ya. Sulaiman itu dalam diri kita super ego. Dalam diri kita tuh super ego. Nah, dalam kisahnya Sulaiman bertemu dengan Bilqis atau Ratu Balkis ya. Nah, Ratu Ya. Balkis itu adalah ego. Jadi antara ego ketemu dengan super ego. Nah, Sulaiman minta agar singgasana Balkis dihadapkan, dibawa ke hadapannya gitu. Nah, berarti super ego yang harus bisa mengendalikan ego. Gimana caranya? Ya harus berilmu, harus punya ilmu minal kitab, mesti punya pengalaman. Bagaimana super ego tahu isi dari ego itu gitu. Nanti ada perantara. Berkata orang yang punya ilmu dari kita, buat ini nggak ulang. Nanti Ibu Dini jelasin tuh apa hubungan id, ego, dan super ego. Bagaimana ngendaliinnya. Bedanya apa? Korelasinya seperti apa? Tadi Ibu Dini masih ada? Masih ya, Bu. Tapi ini ayatnya kan kalau dibaca sekilas nggak nyambung. Bukan nggak nyambung. Iya, Ini ini apa? susah banget Cerita apa? gitu ya. Ya? Oh, baru tahu mana. Iya. Berkatalah seorang yang punya ilmu dari Alkitab. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya. Jadi singgasana Balkis udah ada di hadapannya tadi gitu. Udah tahu tuh. Ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkarinya gitu. Karena tidak banyak orang yang bisa menaklukkan egonya, Bu. Banyak orang yang justru dikuasai oleh ego. Super egonya malah dia diem gitu. Akibatnya apa? Jadi egois kan gitu. Harusnya si ego itu dikendalikan sama super egonya. Sulaiman menaklukkan Balkis gitu maksudnya, Bu. Ya, dan barang siapa yang bersyukur, berarti mesti membuka diri. Maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Coba dibantu, mana Ibu Dini tadi? Udah ya, Bu Dini ya, Bu. Bu Dini masih ada? Bu Dini. Oh, sedang minum kali. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu nanti Bapak Ibu bisa dibuka di kisah Sulaiman ya.
Mm-mm. Nanti di YouTube. Kitab Sulaiman. Di YouTube saya nanti ada kan kisah Sulaiman. Itu diterangkan tuh bagaimana perang, bukan perang sih, dialog antara Sulaiman, Balkis, Ilmun Minal Kitab, Ifrit, dan seterusnya. Itu sebetulnya pertempuran dalam diri sebetulnya, Bu. Perjalanan, bukan pertempuran. Perjalanan dalam diri kita. Nah, In poinnya term of kembali dialogue, ke ya. topik In term of dialogue. bahwa poinnya apa? Ikhlas dan syukur. Menerima keberhasilan dengan rasa syukur dan kegagalan dengan kelapangan hati. Jika berhasil, Dada. syukur. Kalau gagal, lapang dada. Nah, yang poin berikutnya berkaitan dengan definisi dan ciri tawakal. Setelah penyerahan diri, kepercayaan mutlak, ketenangan batin, ikhlas dan syukur. Yang kelima, resiliensi. Resiliensi itu tidak berlarut-larut dalam kesedihan atau putus asa. Tidak larut dalam kesedihan gitu ya. Ditinggal orang yang dicintai sedih ya wajar, tapi nggak berlarut-larut. Kehilangan apa yang dicintai ya tidak larut gitu. Nah, ini namanya resiliensi. Surat 3, 139. Yang tadi ya. Tadi sebentar, Ibu Odi ya, masih Ibu Odi. Silakan Bu Odi. Satu lagi. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Nah, Jika ini kamu namanya, orang-orang yang beriman. ya, jika kamu beriman, jangan bersikap lemah, jangan larut dalam kesedihan. Bersedih. Itu. Sedih, wajar, boleh 3 hari berkabung, nggak apa-apa, Bu. Tapi jangan berkabung seumur-umur. Itu Ya. berarti menjadi tidak tawakal lagi namanya. Kan orang beriman tawakal tadi. Jika kamu orang beriman, harus tawakal nggak kepada Rob tadi? Ya. Tawakallah Iya, kepada Rob, tawakal juga kepada Allah. kepada Allah. Jangan bersikap lemah, bangkit. Jangan larut dalam kesedihan. Nah, kalau terus larut berarti nggak beriman, berarti nggak tawakal gitu. Nah, poin berikutnya yang mesti kita pahami juga bagaimana penerapan si optimis dan si tawakal dan hubungannya dengan ikhtiar gitu kan. Kan ada tawakal, ada ikhtiar. Yang pertama yang mesti dilakukan adalah konsistensi. Nah, ini yang kadang berat. Konsistensi. Bahasa Qur'annya istiqomah. Istiqomah. Apa istiqomah itu? Ikatan suami takut istri tinggal di rumah. Itu mah bercanda, bercanda. Ya. Jadi harus punya sikap apa? Konsistensi. Tekad ya. Ya, dalam diet, olahraga, ataupun ibadah, apapun, tawakal itu diwujudkan dengan menjaga konsistensinya. Emang yang berat tuh konsistensi. Ya. Orang tuh Ya. apa namanya? Suka anget-angetan gitu ya. Betul. Apa ya anget-angetan tuh bahasa lainnya ya? Jadi kalau di awal, oh euforia, oh semangat ke situ, mulai ya begitu. Iya makanya tadi yang dijaga tuh konsistensi gitu kan. Sama orang ini ngaji kalau nggak konsisten, ya semangat di awal doang, kesininya udah pada bosen. Ya. Walaupun materinya masih banyak sebetulnya. Jadi Iya. yang berat, yang sulit itu menjaga konsistensinya itu. Konsistensi. Ya, suratnya 4130 konsistensi. 4130. Nah, sekarang beralih ke Ibu Ika. Ya. Makasih Ibu Silakan. Guru. Iya.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, dan mereka meneguhkan mereka, malaikat akan turun mereka. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Sudah? Ya. Sudah, Kang. Sudah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami Allah, Rabbuna Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Summas taqomu, istiqomah. Bahasa Qur'annya istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian. Berarti konsisten. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Jadi kalau kita konsisten, istiqomah, maka semua unsur molekul di alam semesta pun akan mendukung. Kalau kita konsisten, semesta mendukung gitu bahasa lainnya. Semesta mendukung. Tapi kalau nggak konsisten ya sudah. Semangat dagang, oh dagang, jualan. Berikutnya berhenti. Berubah lagi semangat, gimana? Satu konsisten dalam gitu. Apapun ya apapun, olahraga, bertani, bekerja, hobi, ya mesti ditekunin gitu walaupun nggak banyak. Terus maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Orang kan juga bisnis nggak langsung ujuk-ujuk maju kan gitu. Pasti ada apa namanya itu jatuh bangun kan? Ya. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Wa absyiru bil jannati. Ya. Dan bergembiralah kamu dengan jannah. Jannah itu bisa berarti kebun. Kebun itu ada pohon. Pohon ada buahnya gitu. Bergembiralah kamu dengan hasil. Dengan buah usahamu yang dijanjikan Allah gitu. Surga ke sana kejauhan. Jadi kalau kita konsisten, maka pasti ada hasil atau buah namanya. Hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada sinergi antara ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah perubahan kondisi oleh hamba. Sedangkan tawakal penyerahan hasilnya gitu ya. Bedanya. Ya. Ikhtiar adalah perubahan kondisi oleh hamba. Sementara tawakal adalah penyerahan hasilnya. Surat 13:11. 13 ayat 11. Silakan lanjut Ibu Ika. Iya, baik. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Lanjut. Kang. Mute Kang. Cek. Ya. Ya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Allah tidak merubah keadaan hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, disinilah pentingnya ikhtiar.
yaitu Ikhtiar dan perubahan kondisi, merubah kondisinya. Nah, tawakal penyerahan hasilnya kepada Allah. Kita wajib ikhtiar gitu. Yaitu korelasi antara tawakal dan ikhtiar. Lalu apa hikmahnya yang bisa didapat kalau kita tawakal? Pertama, mendapatkan cintanya Allah. Udah dibaca tadi ayatnya. Wallahu yuhibbul mutawakkilin ya. Surat 3, 159 tadi, Allah mencintai orang yang bertawakal. tawakal. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, jika kita bertawakal, diberikan kecukupan rizki. Ya, berupa kecukupan rezeki dan keperluan hidup. 65 ayat 3. 65 ayatnya ayat 3. Oke, sekarang beralih ke Ibu Eti. Ini ada dua Ibu Eti. Mungkin Ibu Eti Tasikmalaya dulu. Silakan Bu Eti. Enggak, Eti hatur Bandung nuhun, sama Eti Eti Bekasi, Bu. Bekasi. Ya, Oh, terima kasih. Bekasi Ya. salah tadi Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 65 ayat 3. Dan memberinya rejeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tuh, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Di kalimat sebelumnya apa? Memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka. Disangka. Jika bertawakal, ya. Ya. Dapat kecukupan rezeki dan juga keperluan hidup. Dicukupkan keperluannya. Yang ketiga, mendapatkan petunjuk dan juga ketenangan. Jika bertawakal ya. Suratnya 64:11. 64:11. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 64 ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Diberi petunjuk ke hati, tambahin. 48 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 48 ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, diberikan apa? Ketenangan. Dan yang berikutnya, ketika orang itu bertawakal, akan ada solusi. Ya, dari segala kesulitan. 65 ayat 2. 65 ayat kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 65 ayat 2. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya, kalau bertakwa, bertawakal, akan selalu ada jalan keluar. Jalan keluar, ya. Mencari jalan keluar, jangan lupa jalan
pulang. Masuk. Ke dalam. Jangan pergi ke dalam. Orang selalu cari jalan keluar tapi nggak tahu jalan ke dalam. Ya Ke gitu. dalam. Kalau boleh, kalau boleh dibuat kesimpulan gini, optimisme itu inti ajarannya adalah keyakinan kepada rahmat Allah dan larangan berputus asa dalam segala ujian. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh merubah nasib dan kondisi diri. Tawakal artinya berserah diri dan percaya penuh pada hasil pilihan Allah setelah ikhtiar. Iya. Ya, apa output mentalnya? Tenang, sabar, syukur, dan terhindar dari kecemasan berlebih. Berlebihan. Nah, output sosialnya hidup rukun atau guyub, Ya. berakhlak Thinking. mulia, dan gemar berbagi kebaikan. Apa hikmahnya dicintai Allah, dicukupkan rezeki, dan diberikan solusi. Ya, itulah inti kemenangan. Jadi kemenangan dalam perspektif Quran bukan sekedar pencapaian materi, melainkan keseimbangan antara optimisme, ikhtiar, dan tawakal. Ya, optimisme berfungsi sebagai bahan bakar mental yang mencegah orang beriman dari putus asa dan kelemahan diri. Ikhtiar adalah bentuk ketaatan fisik untuk mengubah keadaan sesuai hukum sebab akibat yang ditetapkan Allah. Nah, sementara tawakal adalah muara spiritual yang memberikan ketenangan batin karena yakin bahwa hasil akhir berada dalam otoritas Allah yang maha bijaksana, bijak sini, dengan memadukan ketiganya tadi, optimisme, ikhtiar, dan tawakal. Nah, seorang hamba yang baik akan memiliki karakter yang tangguh, bersyukur saat meraih kemenangan, dan sabar, serta tetap berprasangka baik saat menghadapi tantangan. Dan demikian Ibu Tini. Terima kasih. Ya, silakan saya kembalikan ke Ibu Tini. Baik, Terima nuhun pisan Kang kasih. Ip. Nuhun pisan, bagi saya ada satu hal penting di sini bicara tentang mindset ya, Kang. Iya, Mindset mindset. tentang yang lain juga penting. Ya, mindset pola pikir kita dalam memaknai diri kita sendiri ya. Di sini penting sekali karena kita seringkali mindsetnya lebih keluar ya. Keluar. Kita harus membangun mindset kita sendiri ya. Termasuk juga memaafkan kekurangan kita, termasuk menerima yang sudah Allah berikan kepada kita, memaafkan diri sendiri, ampun kepada Allah, kemudian banyak bersyukur, qanaah, menerima ya, menerima kondisi yang dirancang oleh Allah kepada kita, dan kemudian juga positive thinking. Jadi ini yang seringkali menarik dari pembahasan dan Kang Ip, mengajak kita untuk bisa berawal dari internal diri kita ya, gitu ya. Internal diri kita kadang-kadang kita melihatnya keluar, padahal segala sesuatu datang dari pola pikir kita, dari cara pandang kita, dan akhirnya menjadi perilaku kita. Ini satu dari sekian banyak key points uh, dari agenda atau topik kita malam ini, mengenai kemenangan dari perspektif Al-Quran, yang saya percaya sekali bahwa kemenangan itu multidimensi ya, gitu ya, multidimensi
seperti lebih lebih material, ini kembali kepada hukum alam ya, bahwa kita dihadirkan memiliki sejumlah dimensi dan dimensi tersebut yaitu yang perlu dikelola secara seimbang, spiritual, emosional, fisikal, material, dan sebagainya. Jadi eh, itu sedikit dari key points yang saya pribadi dapatkan. Tentunya teman-teman lebih banyak lagi mendapatkannya. Maka kita bisa berbagi dari apa yang menjadi insight dari teman-teman malam ini. Maka barangkali bisa menyampaikan komentarnya. Nah, saya sangat ingin sekali bisa menyimak komentarnya Ibu Arnides. Mangga Bu Arnides, barangkali ada komentar, ada pemikiran gitu Bu. Ibu punten, oh barangkali sedang eh, nggak ini. Eh, Kemudian kepada Ibu, sebentar, bisa saya catat ininya. Ibu Asti, Bu Asti, mangga Bu Asti bisa memberikan pendapat komentar atas pembelajaran malam ini. Bu Asti atau teman-teman yang lainnya yang ingin bisa memberikan ini. Jadi Bu Eti mau kasih komentar, Bu Eti Bandung. Nah, iya. Speakernya belum Kalau dibuka, belum Bu. eh, speakernya. Oh, siapa nih yang belum buka? Ibu Eti Helinali mau berkomentar, mau memberikan pendapat eh, pembelajaran yang bisa di, diserap malam ini. Oh, nah, kalau gitu yang seringkali banyak berbagi adalah Pak Saleh. Pak Saleh tentunya punya banyak perspektif lainnya, Pak. Ya, Silahkan Pak Saleh. boleh ada mungkin coba kita baca di surat 4 ayat 9 kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak lupa. Bisa jadi dibuka. Ayat 4 ayat 9 kalau nggak salah. Nah, ini sudah ditayangkan oleh Kang Ibu. Silakan Pak Saleh, sudah ditayangkan. Ya, udah tanyakan ya. Oh ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, itu Pak. Yang jadi pertanyaannya kan lebih ke arah kata kekhawatiran ini kan suka keluar, kadang jadi gentar gitu. Mungkin ada yang perlu diperkuat darinya jiwa kita gitu Pak Ip. Halo? Halo Kang Ip. Ya, lo lanjut. Suaranya enggak. Ya, mungkin apa yang perlu diperkuat dari langkah selanjutnya. Udah ada nih poinnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Hendaklah mereka bertakwa ya, poinnya kepada
kepada poinnya di Allah. takwanya. Nah, ya tinggal dijabarkan lagi Tapi takwanya. ikhtiar. Mm-mm. Jadi untuk Ya, menyikapi kembalikan ke menyikapi utama takwa. kalimat sebelumnya nih, ya berarti kuncinya ini. Nah, hendaklah mereka bertakwa. Nanti takwanya dijabarin lagi. Takwa Misal, ikhtiar. ya misalnya 133. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sadaqallah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya artinya Termasuk menghadapi atau menyikapi rasa Allah. khawatir tadi, ya tadi kan harus nguatin takwanya. Pertama, nafkahkan harta lapang sempit. Yang kedua, sabar menahan amarah. Tiga, memaafkan dan berbuat baik. Walaupun pada prosesnya atau dalam perjalanannya pasti ada kendala. Apa kendalanya? Suratnya 64, ayatnya 14 atau 15 deh, 15-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Iya, karena Sadaqallah. anak juga adalah cobaan. Gitu. Mengkhawatirkan mereka wajar, hendaklah takut jika meninggalkan generasi yang lemah. Gitu. Makanya menghadapinya dengan menguatkan takwa, infak, lapang sempit, sabar, nahan amarah, ikhlas, memaafkan, dan teruslah berbuat kebajikan. Ya, walaupun dalam proses Ya, perjalanannya anak juga bisa nguji, ngedoja, jadi cobaan memang. Makanya salah satu inti ya. sabar, inti takwa tadi sabar, menahan amarah tadi. Mundur ke ayat sebelumnya. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Sadaqallah. rambu-rambunya. Jadi kuatin dengan takwa. Itu. Dalam gitu sih. Kalau kalau kesel bisa kan? Kalau kesel Ya, melihat negara dijual gitu, gimana tuh? ya, ya Bu. Kalau kesel melihat negara dijual, kesel boleh ya? Ya kesel kan wajar. Negara dijual, ada sumber daya Boleh alam nggak Kang dirusak. kesel? Iya. Ya, Tapi negara dijual. cuman Iya, pertanyaannya apa ikhtiar kita? Itu kan iya yang mesti itu dilakukan pasti ikhtiar kita kita apa? selalu Hasilnya ikhtiar diserahkan ya. kepada Allah lagi tadi. Allah. Makanya ikhtiarnya tetap Insya lakukan Allah yang ikhtiarnya terbaik. diupayakan. Cuma keselnya dipes. Iya, ya kesel nggak kesel ya kan tidak merubah keadaan. Iya, Gitu. iya. Paling tidak menjadi motivasi untuk berlaku sesuatu gitu loh kesel Iya, lakukan sesuatu. dari perspektif saya. Iya, insya Allah. Ya, tasbih Gitu. terus bergerak Pak. Insya Allah Heeh. khair. Bismillah. Makasih Pak. Oke. Hmm.
Masih ada yang mau komentar? Iya, maka teman-teman, ya, teman-teman barang ada yang ingin bisa berkomentar lebih lanjut. Ini konteks yang sedang kita banyak hadapi ya di lingkungan negara kita. Kita melihat banyak perilaku-perilaku yang tampaknya di mata kita ya kurang pada tempatnya, bukan kurang lagi, jauh dari apa yang Allah inginkan gitu kan dari kita, sehingga kita dituntut ya sabar dan mampu berbuat sesuatu sesuai dengan konteks kita untuk bisa berkontribusi pada hal yang lebih baik ya Kang ya di lingkungan masyarakat kita ya itu ya Kang. Iya. Bismillah, itu ya insya Allah jadi pegangan kita bersama itu ya Kang. Udah cukup komentarnya? Udah, kalau nggak ada, Mengkritik kita kita dengerin lagunya ya. Oh iya Kang, Mau denger itu lagunya yang nggak, Bu? luar biasa. Iya. Baru Belum tahu dibuat nih yang lagi. mana, soalnya Kak If sekarang sedang terus berkarya nih. Ya, Berkarya materi yang yang sekarang yang barusan terbaru barangkali. baru dibuat tadi maghrib. Kang Ip Ah pencipta iya, sok lagu. atuh. Kita ini, kita Iya, sempat. Mm-mm. yang barusan Dan coba kita nikmati. simak ya. Ada nggak lagunya ya? Luar biasa produktivitasnya Kang Ip, ikhtiarnya luar biasa. Mm. Mm. Gak ada suaranya kan belum? Ini oke. Kang belum ada suaranya Kang. Nah, hilang lagi suaranya Kang. Ada suara? Halo Kang. Udah, jangan. Suaranya tadi ada muncul sebentar tapi hilang. Ini berarti nggak boleh pakai gambar. Oh gitu. Soal. Berarti di sini ngambil lagu. Bentar ya. Ya, ini mah menenangkan hati, Bu. Supaya nggak gelisah. Iya. Judulnya Kenangan. Wow. Ini karya-karya semua nih. Udah muncul belum, Bu, layarnya? Belum. Baru layar referensi filenya. Kumpulan lagu-lagu ciptaan Kang Ip. Muncul lagunya belum? Udah. Di gelap malam jiwa bertanya, kemana langkah harus diarahkan? Al-Quran datang sebagai cahaya, membimbing hati, menguatkan harapan. Jangan lemah, jangan larut sedih, iman meninggikan derajat yang letih. Saat luka menuntut air mata, pintu ampunan tak pernah tertutup. Sabar tumbuh di tengah badai dunia, setiap kesulitan membawa jalan lembut. Di balik sempit ada kemudahan, di balik doa
ada jawaban Tuhan. Aku belajar mengenal diriku, ciptaan terbaik penuh makna. Ku maafkan salah yang lalu-lalu, ku peluk syukur di tiap cerita. Yang pahit pun jadi hikmah suci, takdirmu indah meski tak ku pahami. Ku melangkah dengan ikhtiar dan doa, ku bersandar hanya padamu saja. Hatiku tenang menyebut namamu, tawakal memeluk seluruh hidupku. Jika kau kehendaki, tiada yang mustahil. Jika kau menahan, kau tetap maha adil. Kemenangan bukan sekadar angka, bukan pujian, bukan harta dunia. Ia lahir dari iman dan takwa, dari akhlak yang jujur dan setia. Bersama sabar, siaga dan taat, kami bangun hidup yang bermartabat. Saat berhasil kami bersyukur, saat jatuh kami tetap teguh. Optimisme jadi nafasmu, tawakal jadi rumah hati penuh. Ya Rab, Engkau tujuan akhir kami, menang sejati di sisimu abadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nuhun pisan Kang Iip, karyanya yang luar biasa. Masya Kita kembalikan ke Allah, Ibu lagu Tini ya. Bapak. Atur nuhun Kang Iip, Ya, Bu Tini. kembalikan ke Bu Tini. Kita tutup dulu. Auzubillahi Iya, minasyaitonir nuhun pisan ya rajim. Kang Iip. Alhamdulillah.